Dan pemirsa, upaya revitalisasi Satuan Keamanan Lingkungan atau Satkamling di Kabupaten Purbalingga kini menjadi fokus Ditbinmas Polda Jateng dalam kegiatan sosialisasi dan arahan yang digelar di Polres Purbalingga. Dirpinmas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Siti Rodija menekankan pentingnya peran Babin Kamtibmas dan target pembentukan satu Satkamling di setiap RT. Kita akan berbincang bersama dengan Kombes Pol Siti Rodija terkait strategi dan tujuan revitalisasi Satkamling di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mas. Baik, Ibu. Apa urgensi revitalisasi Satkamling di Kabupaten Purbalingga sehingga menjadi fokus Ditbinmas saat ini? Terima kasih, Mas. Jadi sebenarnya program revitalisasi Satkamling ini tidak hanya berfokus kepada Polres Purbalingga. Saya terima kasih sekali karena Purbalingga mampu memviralkan ya, kemudian mengangkat ini menjadi tema khusus sehingga nantinya untuk Polres-Polres lain juga melaksanakan hal yang sama. Program revitalisasi ini merupakan program dari Mabes Polri. Kemudian kami bersyukur pimpinan Polri, pimpinan Polda Jawa Tengah maksud saya, Bapak Kapolda, Bapak Wakapolda itu sangat care dengan program ini sehingga beliau meminta saya untuk mendatakan jumlah Satkamling yang ada di jajaran Polda Jawa Tengah. Kemudian kami sudah mendatakan jumlah Satkamling yang ada di Jawa Tengah itu, jumlah RT yang ada di Jawa Tengah itu sekitar 134.595. Kemudian kami juga mendatakan RT-RT yang sudah memiliki Satkamling yang aktif, kemudian yang pasif, yang belum ada Satkamlingnya, ya, itu jumlahnya 129.859. Kemudian kami sudah melakukan kegiatan sosialisasi revitalisasi ini kepada seluruh jajaran. Nah, ketika di Polres Purbalingga ini menjadi pemberitaan yang cukup masif sehingga kami senang sekali bisa disampaikan sehingga nanti masyarakat bisa melihat bahwa kami serius untuk revitalisasi Satkamling ini. Untuk Purbalingga sendiri, jumlah RT-nya kami catat itu 3.291. Kemudian untuk yang aktif dan pasif, kemudian yang sudah ada yang belum ada Satkamlingnya tercatat 2.727. Nah, kemudian kami kemarin sudah mendapatkan data. Kalau data yang kami punya di sini, jumlah Satkamling yang aktif itu ada 800-an ya. Kemudian untuk yang pasif itu sekitar 239. Kemudian yang belum terbentuk itu sekitar 2.700 sekian. Nah, jumlah-jumlah itu yang nanti akan menjadi target kami, berapa jumlah yang akan kami aktifkan, ya. Kemudian berapa jumlah Satkamling yang akan harus dibentuk seperti itu. Baik, terkait target satu Satkamling di setiap RT tentu bukan hal kecil. Apa strategi utama untuk mencapai target penambahan 100 Satkamling baru dan reaktifikasi maksud kami Satkamling pasif, Ibu? Betul, memang target satu RT, satu Satkamling itu cukup berat ya. Tetapi kita yakin bahwa masyarakat nanti pada akhirnya akan bisa membantu untuk mewujudkan itu. Kami harus sampaikan kepada para Babin Kamtibmas bahwa salah satu tugas mereka sesuai dengan Perkap nomor 7 tahun 2021 itu adalah salah satunya membina Satkamling. Kemudian polisi sesuai dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tugasnya adalah Harkamtibmas, kemudian penegakan hukum dan melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.
Dalam melaksanakan tugasnya ini, polisi dibantu oleh PPNS, Polsus, dan Pam Swakarsa. Nah, Pam Swakarsa ini siapa? Itu adalah sesuai dengan Perpol nomor 4 tahun 2020, adalah Satuan Pengamanan atau Satpam, kemudian Satuan Keamanan Lingkungan atau Satkamling, kemudian juga disebutkan Pranata Sosial. Pranata Sosial ini eh, kalau di Perpol disebutkan pecalang yang ada di Bali, kemudian Pok dari Kamtibmas. Nah, eh, Pam Swakarsa ini adalah satu bentuk pengamanan ya yang dilakukan oleh pengemban fungsi kepolisian atas kemauan, kesadaran, kepentingan masyarakat yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Polri. Pengemban kepolisian itu siapa? Itu tadi apa namanya orang-orang yang disebut di dalam Perpol tadi. Satpam, Satkamling, seperti itu. Sehingga kami ingin menggugah kesadaran masyarakat bahwa Satkamling itu adalah kebutuhan mereka, seperti itu. Nah, kami eh, istilah membentuk ini adalah mengadvokasi aparat pemerintah, terutama desa, agar para warganya itu dengan kemauan sendiri, kesadaran sendiri, membentuk Satkamling untuk melindungi, menjaga keamanan di tempat tinggal mereka. Sehingga harapan kami dengan mereka sadar, mereka paham bahwa keamanan itu harus diwujudkan oleh mereka sendiri, setiap RT itu akan mampu membentuk satu Satkamling di wilayahnya. Minimal seperti itu. Baik, kemudian sejauh mana keterlibatan dan tanggung jawab mereka dalam menghidupkan kembali Satkamling di wilayah binaan, Ibu? Ya, jadi saya tadi sudah sampaikan bahwa Babin Kamtibmas itu memang salah satu tugasnya adalah membina Satkamling. Nah, oleh karena itu Babin Kamtibmas harus mampu mendeteksi atau mempunyai data RT-RT mana saja yang sudah memiliki Satkamling. Jadi saya minta para Babin Kamtibmas itu untuk mendatakan di desanya ada berapa RT, kemudian Satkamling yang sudah ada berapa, yang aktif berapa, yang pasif berapa, kemudian yang belum terbentuk berapa. Nah, kemudian saya menyampaikan bahwa mereka harus berkoordinasi dengan kepala desa atau lurah, kemudian memberikan edukasi Binlu kepada masyarakat pentingnya membentuk Satkamling. Kemudian kepada Satkamling yang sudah terbentuk, yang aktif, kita berikan pembinaan. Karena di dalam Perpol nomor 4 tahun 2020 tentang Pam Swakarsa itu disebutkan bahwa pembina struktural itu adalah ketua RT atau ketua RW. Dalam hal ini berarti kan aparat pemerintah desa. Kemudian pembina teknis itu adalah Babin Kamtibmas. Sehingga secara struktural mereka harus dibentuk oleh warga, kemudian nanti akan diberikan pembinaan oleh Babin Kamtibmas agar mereka bisa melaksanakan tugas Satkamling dengan baik. Artinya mereka bisa melakukan patroli atau penjagaan, kemudian mereka juga bisa membantu misalnya terjadi adanya kejadian atau tindak kriminal misalnya bisa melakukan menahan sementara gitu ya, melakukan penangkapan sambil menunggu petugas dari kepolisian datang. Karena kita tahu bahwa setiap kejadian itu tidak selalu ada polisi di situ gitu ya. Pasti masyarakat sekitar yang pasti akan eh, mengetahui kejadian itu pertama kali. Sehingga kita berusaha supaya masyarakat itu tahu dan bisa melakukan apa namanya tindakan kepolisian terbatas ya, non justisial untuk mengamankan sementara sambil menunggu petugas datang. Seperti itu, Mas. Baik, Ibu, dalam hal ini apa tantangan terbesar yang selama ini dihadapi dalam pengelolaan Satkamling
dan bagaimana Ditbinmas Polda Jateng berencana mengatasinya? Betul sekali. Jadi memang Satkamling ini sebenarnya bukan hal baru, tetapi mungkin kita perlu mengingatkan kembali kepada masyarakat. Tantangan terbesarnya tentu adalah eh, kurang aktifnya masyarakat, kurang pahamnya masyarakat untuk menjaga keamanan, ketertiban di lingkungan mereka masing-masing. Jadi masih cenderung untuk mungkin melimpahkan bahwa keamanan itu tugasnya polisi seperti itu ya. Padahal kan kita harus bekerja sama untuk membangun, menciptakan keamanan lingkungan itu bersama-sama gitu dengan masyarakat. Karena jumlah polisi yang sedikit tidak mungkin tersebar lebar untuk menjaga seluruh wilayah terutama di Jawa Tengah ini. Oleh karena itu kita butuh mitra, diantaranya adalah masyarakat itu sendiri. Sehingga kami punya strategi. Yang pertama, kami sudah melakukan pelatihan kepada seluruh Babin Kamtibmas, baik secara offline maupun online ya. Kami mengundang ke Polda, kemudian kami juga melakukan Zoom terkait dengan Satkamling ini. Kemudian kami juga melatih para awak Satkamling. Kami undang ke Polda juga. Kami latihkan bagaimana cara menangkap, menahan gitu ya. Kemudian menginterogasi sementara sambil menunggu petugas kepolisian yang datang. Kemudian kami juga melatihkan cara misalnya memukul kentongan dan sebagainya. Itu kami latihkan. Kami juga memberikan ilmu terkait dengan pos satkamling itu harus tersedia sarana prasarana apa saja gitu ya. Nah, kami juga sudah membuat videonya, artinya usaha kami secara masif kami lakukan. Kemudian saya eh, sudah membuat jadwal juga untuk roadshow ke Polres-Polres jajaran, melakukan sosialisasi, kemudian menganef juga terkait dengan revitalisasi Satkamling ini. Mudah-mudahan yang dilakukan kalau kita masif nanti bisa diterima dengan masyarakat. Artinya memang yang kita kita minta adalah kesadaran dari masyarakat ya, supaya mereka dengan keinginan sendiri, dengan kemauan sendiri, mereka akan membentuk Satkamling sehingga nanti kita tinggal membina Satkamling yang ada di wilayah-wilayah seluruh Jawa Tengah. Demikian, Mas. Baik, kemudian bagaimana harapan Ibu Ditbinmas terkait dampak revitalisasi Satkamling ini terhadap peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat RT hingga kabupaten? Ya, jadi tentu kita ingin mencapai target ya yang ditetapkan. Jadi ada tuntunan atau ada pedomannya untuk mencapai target itu. Kalau tadi saya sampaikan bahwa kita sudah mendatakan berapa satkamling yang aktif, kemudian yang pasif dan yang belum terbentuk. Target kita di tahun 2025 ini dan mungkin nanti 2026 kita juga akan berhitung kembali untuk mengaktifkan yang pasif itu adalah 20% dari jumlah yang pasif. Misalnya Purbalingga misalnya ya, yang pasif itu ada satkamling yang pasif itu ada 200, maka 20%-nya adalah 40. Kita harus mengaktifkan 40 satkamling itu. Nah, jadi bedanya yang aktif dengan pasif itu, kalau yang aktif itu ada pos satkamlingnya, kemudian kegiatannya juga ada, orang-orangnya juga ada, melaksanakan kegiatan pengamanan di lingkungan. Kemudian yang kita sebut dengan pasif itu, sarananya ada pos satkamlingnya, tapi orangnya tidak ada, kegiatannya tidak ada. Nah, oleh karena itu kita aktifkan, kita minta supaya warganya kembali membentuk, kemudian menunjuk orang-orangnya, ketuanya siapa, pelaksanaan siapa gitu ya. Kemudian kita akan bantu untuk bagaimana mereka bisa melakukan kegiatan satkamling. Itu targetnya 20% dari yang eh, pasif. Kemudian untuk pembentukan yang baru, kita akan menghitung jumlah RT yang belum ada satkamlingnya. Misalnya ada 1.000, maka 10%-nya yang akan kita bentuk baru. Berarti ada 10 satkamling yang harus kita aktifkan. Ulangi, kalau 1.000 berarti 100 ya.
Nah, 100 satkamling yang harus dibentuk baru. Nah, siapa yang bentuk? Tentu kita mengadvokasi ya para kepala desa, kemudian lurah ya, untuk masyarakatnya mau gitu. Nah, bagaimana caranya? Mungkin ya Pak Kepala Desanya bisa memfasilitasi gitu ya. Kalau belum ada posnya, mungkin bisa dibantu dan sebagainya. Nah, itu butuh kerjasama yang luar biasa antara kita ya bersama-sama dengan TNI juga ya, karena pembina teknisnya kan Babinsa, Babin Kamtibmas. Kemudian eh, untuk pembina strukturalnya dari RT RW atau kelurahan gitu ya, sehingga kerjasama antara kita dengan pemerintah desa, kemudian nanti naik kepada eh, pemerintah kecamatan, kabupaten ya, bahkan nanti ke provinsi kami juga akan sampaikan bahwa ini butuh kerjasama yang eh, baik, sehingga kalau target kita 1 RT 1 Satkamling bisa terpenuhi, terutama di tahun-tahun ini, dan mungkin tahun mendatang kita bisa mencapai semua RT pasti punya Satkamling. Demikian, Mas. Baik, terima kasih Ibu Dirbinmas Polda Jateng, Kombes Pol Siti Rohija telah bergabung bersama kami di Polri TV. Selamat pagi dan salam presisi. Salam.